pemilu atau pilkada selalu menjadi persoalan yang kerap dibicarakan orang, khususnya menjelang kegiatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilu bupati atau wakil bupati, pemilu gubernur atau wakil gubernur, maupun pemilu presiden atau wakil presiden. Kerap kali masih saja ada di antara warga masyarakat yang belum terdaftar atau masuk ke daftar pemilih sementara atau DPS, DPS perbaikan atau DPS 2, sampai menjadi daftar pemilih tetap atau DPT di setiap kegiatan pemilu yang diselenggarakan KPU. Dan umumnya masyarakat selalu mempertanyakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab mengurusi masalah terkait pendataan dan pencatatan penduduk, termasuk masalah sudah terdaftar atau belumnya di dalam DPS maupun DPT. Untuk mengikuti pilkada seperti Pilkada Berau tanggal 9 Desember 2020 nanti. Pemirsa, seperti apa sebenarnya proses terdaftarnya masyarakat yang memiliki hak pilih terdaftar masuk di DPS dan DPT? Lembaga mana sebenarnya yang mengupdate data kependudukan mereka yang memiliki hak pilih di DPS dan DPT sebagai pemilih resmi di pilkada? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita simak wawancara rekan kami dengan David Pamuji selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Berau. Silakan. Yang perlu dipahami bahwa tahapan pemilu itu adalah kewenangan dan tupoksi daripada KPU. Dalam tahapan KPU mulai dari data itu diterima atau diserahkan dari Dirjen Kependudukan di awal tahun, kemudian data pilkada itu diberikan, data by name by address itu secara seluruh Indonesia diberikan kepada KPU pusat dan didistribusikan kepada seluruh KPU. Kemudian seluruh KPU itu diberikan hak akses admin langsung melakukan pengecekan NIK, tidak perlu dia ke Capil. Itu sudah diberikan sampai ke tingkat KPU kabupaten. Data itu menjadi data DP4 pertama, ya, data awal, kemudian sampai proses, sampai nanti DPT, itu ranah semuanya tahapannya ada di KPU. Yang dilakukan mulai dari awal sampai coklit dan sebagainya sampai penetapan. Jadi Capil, khususnya Capil Kabupaten tidak boleh apapun masuk ke dalam ranah itu, karena itu bukan kewenangan daripada Capil. Jadi kami tidak masuk ke dalam ranah coklitnya, seperti apa datanya, kami tidak boleh masuk ke sana karena itu memang kewenangan penyelenggara daripada KPU. Kemudian adanya apa istilahnya itu temuan-temuan dari hasil coklit, misalnya di beberapa kelurahan gitu ya, ada di Kelurahan Gayongkar, Kelurahan Karangambon, ada bilangnya datanya di data dari KPU, daftar pemilih yang masih sementara itu pasti cek di lapangan ada 400 yang tidak ada di tempat. Itu gimana? Ya saya katakan tadi, itu ranahnya sepenuhnya kewenangan daripada KPU. Kalau tidak ada di tempat, maka kewenangan KPU melalui perangkatnya yang melakukan coret berarti tidak di tempat. Begitu kan Pak? Tidak, jangan dikomparasikan ke itu kemana? Ya, tidak bisa karena itu data sudah sepenuhnya kewenangan dari KPU. Kami memang tidak boleh ada kewenangan, tidak punya kewenangan masuk ke dalam kaitan dengan data itu. Makanya adanya coklit itu, itulah fungsi yang nanti berhak memilih. Kedua yang dipahami begini, terus di mana data KPU, di mana data penduduk dari Capil dengan KPU. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa data pemilih itu asal mulanya database-nya itu adalah data dari Dukcapil, termasuk Dukcapil Kabupaten yang diserahkan oleh pusat. Jadi itu data awal. Prosesnya, update-nya dengan coklit apa, itulah sepenuhnya ranah KPU yang nanti menghasilkan DPT yang itu adalah keperluan hanya untuk sedangkan data Capil itu data dinamis yang jangankan sebulan, setiap detik itu akan berubah. Orang akan pindah, orang akan kawin, orang akan punya anak, orang akan berubah status. Tapi kalau data untuk pemilu, ya untuk event itu saja. Ya. Boleh Pak ya? Iya. Jadi kalau data kami terus setelah pemilu, ya data kami terus tetap akan berdinamis berubah. Mau sensus ada timingnya sama dengan untuk pilkada. Eventnya di
bulan apa melakukan sensus. Kok datanya berbeda? Database dia dari Capil juga, Pak. Capil juga, sensus itu dari Capil juga. Uniknya apa? Pas dicek lapangan, orangnya nggak ada. Oh iya, jangankan hitungan bulan dia pindah, hitungan detik aja pergeseran orang, haknya orang kemana-mana. Kemudian yang kedua, fungsi data Capil itu adalah data yang bersumber dari laporan masyarakat. Kan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Jadi tugas Capil adalah mencatat peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa kependudukan yang dilaporkan peristiwanya oleh masyarakat. Jadi kalau nggak dilaporkan, ya kami nggak bisa mencatat. Ini kami di Capil. Jadi kami tidak bisa tahu, oh orang itu udah cerai, enggak loh. Itu namanya Dinas Kependudukan dan Penerawangan Sipil. Artinya, kenapa terjadi orang yang nggak ada? Saya bilang tadi, orangnya tidak melaporkan kepindahannya. Di banyak kasus, Bang. Banyak kasus. Ya inilah sebenarnya PR kami juga, gimana kesadaran masyarakat terhadap update kependudukannya itu penting. Kalau dia sudah kawin, dilapor. Pak, saya udah kawin. Aplikasi kami sudah bisa dipegang sama mereka. Oh, saya udah kawin, mau pisah kakak. Jadi, saya pindah alamat. Jadi fasilitas sudah kami berikan, tinggal Anda kalau ada peristiwa kependudukan, anak lahir, kawin, pindah alamat, berubah pekerjaan, tolong proses perubahannya di data kependudukan. Sehingga pada saat kebutuhan-kebutuhan terkait pelayanan publik yang terkonek dengan data kependudukan, hak Anda itu tidak terlewat. Contoh, BLT. Pak, saya protes sini. Pak, saya mau dapat BLT. Lihat KTP-mu. Nah, KTP-mu RT salah. Kau tinggal sudah berapa lama di sini? Sudah cukup lama. Yang di sini kau tidak masuk data, karena datanya pakai nik BLT itu. Anda di sana, Anda tidak nongol di sana, dicoret pulang di sana. Wah, banyak begitu. Nah, artinya ruginya masyarakat sendiri. Makanya kami menghimbau, tolonglah masyarakat, kalau ada perubahan kaitan dengan biodata, lapor, tinggal ambil HP, maka kamu kasih kemudian usah datang ke Capil. Sebelumnya ini, Pak, banyak orang yang tidak terbiasa melaporkan peristiwa seperti Pak maksud tadi, pindahan dan sebagainya melalui gadget. Mereka melalui RT. Apakah itu juga sama, Pak? Beda, Pak. Kalau RT kan bukan instansi yang mengeluarkan dokumen kependudukan. Jadi kalau prosesnya yang kaitan dengan aplikasi ini kan tidak menghilangkan lagi sudah. RT dia langsung eksekusi ke situ. Kami yang melaporkan ke RT sampai penting RT. Ada yang datang ke tempatmu, ada yang keluar dari tempatmu. Itu paradigmanya sudah dirubah, Pak. Bukan lagi RT yang membuat pengantar sehingga lapor nanti ke atas, tapi kamilah nanti yang mengirim lewat ada grup sudah kita. Tetap aja sama kan, Pak? Sama. Artinya dia pindah pindahan antar kecamatan. Tinggal kalau dia sudah dapat kakaknya, baru lapor ke RT. Karena wajib lapor, wajib kan? Itu juga terproses juga di sini. Terlapor kan ya. Karena nggak semua orang mengerti tentang aplikasi gadget, apalagi Play Store. Datang istilahnya secara normal. Datang ke sini memang itu yang pokoknya kan. Gitu. Cuma karena ini masa pandemi, kami menganjurkan teman-teman lewat aplikasi. Atau susah lewat aplikasi, ada nomor call center, kontak saja. Artinya kami juga berupaya masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Tapi prinsipnya memang pelayanan itu mereka datang ke sini, itu nggak kami tutup, tetap kami buka kan. Cuma dalam masa-masa yang seperti ini kita harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat juga. Kalau Anda tidak mengerti, ada call center. Artinya gini, meminimalisir dia untuk beresiko keluar rumah gitu. Tapi bukan dilarang untuk datang ke Capil, tidak. Kalau tidak ngerti juga, nggak ada masalah. Artinya jawabannya gini, Pak. Apabila masyarakat melapor ke Dukcapil, apakah terkait dengan pengurusan KTP ataupun perpindahan, berarti tidak tercatat. Iya. Maka kalau dia sudah mengupdate itu kan segera bahwa kakaknya misalnya berubah kan, dia lapor, wajib lapornya kan ke RT. Sampai bilang, Pak, saya sudah tinggal di sini. Oh, oke. Ini kan ada kaitan dengan pemilu itu. Oh iya, oke. Itu satu hal, Pak. Kemudian apakah update itu? Karena kalau Bapak cerita harus keputusan dulu baru ke KPU, ini terkait pilkada. Apakah yang baru-baru diupdate itu juga bisa terupdate di KPU, di datanya KPU sebagai pemilih?
masuk update-nya itu Pak di lapangan, karena ini prosesnya kan coklit lapangan Pak. Jadi pada saat mereka berubah, kemudian keluar kakak yang baru, wajib lapor ke RT kan. Bagian PPS itu biasanya di tingkat RT terkecilnya. Ada. Pak, saya sudah datang sini. Oh, berarti kau belum masuk kan ini masanya untuk dia ke PPS. Ini ada yang memilih dari sana masukkan kan di sini. Karena masanya itu kan masa untuk perubahan urusan itu kan. Nah, itu yang kita, kalau data yang dari pusat itu data awal Pak, database awal. Setelah itu enggak lagi, karena itu sudah diolah sama KPU bahasanya itu, jadilah nanti DPT. Jadi ini istilahnya ranah. Nah, yang ketiganya logika yang perlu dipahamkan begini. Orang bisa memilih ikut pemilihan umum, itu syarat kependudukannya itu tanggung jawab Capil. Dia udah 17 harus kami berikan KTP. Sekalipun tanggal 9 Desember, kami harus cetakan yang Cuma apakah dia setelah dapat KTP itu bisa memilih tanggung jawab siapa? Tanggung jawab KPU, bukan tanggung jawab Capil. Iya. So, maksudnya begini misalnya. Ini maksudnya supaya jelas Ya. batasan kami itu bukan mengurus pemilih, Pak. Itu ranahnya KPU. Tapi kami mengurus warga masyarakat supaya bisa berhak jadi pemilih. Contohnya, Pak, kenapa nggak usah daftar? Ini Pak, kakak saya masih terdaftar penduduk Sulawesi. Loh, ini banyak Pak. Mungkin Bapak bisa nemukan lah di Urut. Duh, Bapak sudah lama, berapa lama di sini? Ada yang bulan, ada tahunan. Kenapa nggak urus surat pindah? Ya waktu itu niatnya nggak Pak. Sekarang nggak bisa pulang, ada pandemi. Nah, yang itu ranah kami untuk bisa hak dia tuh bisa dapat pelayanan di Bro. Jadi tanggung jawab kami untuk bisa mendapatkan pelayanan di Bro. Pelayanan itu apa? Ya salah satunya pelayanan dia di KPU dapat. Bisa milih, itu salah satunya. Jadi tanggung jawab kami, oke. Kami bantu. Hubungin sama di kelurahan itu ada belangko, atau nanti dari kami juga datang ke Capil kasih belangko, namanya belangko permohonan pernyataan pindah secara elektronik. Jadi dia mohon ke kami pindahkan, kami bantu pindahkan dari sana ke sini. Itu tanggung jawab. Setelah kami pindahkan, dapat jadi kakaknya mereka, KTP mereka. Sedangkan Bapak memproses untuk pelayanan publik. Aku sudah dapat kakak sama KTP sini. Pak, saya sudah jadi penduduk sini Pak. Kan Bapak tinggal iya, kemarin saya masih pulang Sulawesi Pak. Ini tolong Pak, saya dicekkan di daftar pemilu untuk masuk ke sini. Jadi tugas kami mendapatkan identitas kependudukan Bro. Tapi apakah dia bisa milih atau tidak, itu ranahnya KPU. Itu yang jadi banyak masalahnya begini. Nah, dari final DPT yang diolah oleh KPU berdasarkan data yang dari pusat, kemudian dengan waktu mereka punya deadline untuk mencetak surat suara berdasarkan jumlah DPT. Nah, dengan allowance yang kurang lebih 2,5%. Nah, ini masalahnya ketika banyaknya hal-hal seperti tadi datang ke Capil dan Capil memberikan seperti kemudian dan lain sebagainya, bahkan KPU sendiri yang mengupdate orang yang baru mendaftar, sementara suara-suara tercetak, ini yang selalu menjadi masalah. Kenapa ketika datang ke TPS suara sudah habis? Ini yang setiap 5 tahun sekali. Karena ada presentasinya kan. Iya. Nah, bilang tadi gini. Kalau saya bilang kalau menggunakan Capil sekarang, Capil ini pencatat sipil. Masyarakat tidak melapor, banyak yang masyarakat permasalahannya itu tidak melaporkan diri. Tidak melaporkan diri. Nah, saya bilang tadi kalau selanjutnya Capil kenapa nggak memproses? Kami ini kan bukan dinas penerawangan. Kalau orang lahir enggak lapor, kami mau mencatat apa? Jadi kami beberapa bulan ini sebenarnya sudah mulai awal tahun sampai gencarnya kami di bulan Juni membuat surat bupati kepada seluruh camat, bukan sekali Pak. Kami minta di situ Capil tidak bisa tahu di lapangan terkecil, yang tahu adalah perangkatnya kampung sampai ke RT. Jadi saya di situ minta kerjasama yang baik, kita saling kerjasama, Capil mohon kerjasama kepada kepala kampung untuk memberikan perhatian prioritas, dipantau di kampungnya sampai di level RT. Adakah warga yang masih penduduk luar yang sudah tinggal? Kedua, adakah masih penduduk yang nggak punya identitas sama sekali? Karena kami nggak tahu di sini kan Pak. Nah, kami mengajak kampung supaya berperan aktif sampai menginstruksikan RT, kan lingkupnya kecil. Masa di tingkat RT nggak bisa dia memonitor karena sudah tugasnya kan Pak. Kedua, kenapa saya mengoptimalkan kepala kampung?
Karena kampung sekarang kan otonomi, Pak. Mereka diberikan anggaran yang Ya. ya dibilang cukup ya enggak juga, tapi ada. Nah, sampai ke RT juga ada. Fungsikan tuh fungsi itu karena itu bagian daripada tugas mereka. Yang tugas mereka itu sebenarnya globalnya bagian dari tugas kami juga. Nah, kalau kami cuma masalah itu capil di sana. Capil nggak tahu sih itu tinggal di RT itu, tapi kalau surat pernyataannya sudah diketahui tanda RT, Ya. kami nyatakan sudah ada di sana. Oh Pak, ternyata dia bohong. Kami tidak punya fungsi mengecek dia ada di sana. Tapi kalau RT sudah, ya jadi wargaku dia tanda tangan, saya katakan sah, dia ada di sana. Kenyataan belakang bohong, enggak punya kami kewajiban mengecek. Itu karena jadi kami mengajak sampai ke RT, dan di situ di bulan Juli itu kami juga minta kepala kampung, seandainya di tempatmu banyak ya masyarakat yang memerlukan pelayanan prestasi kependudukan, PMAB, perubahan nama segala macam lah, perubahan tidak bisa kami datang untuk jemput bola, kan nggak mungkin setahun kami sadari nggak mungkin 100 kampung kami. Silakan Anda mengajukan surat ke Capil untuk dilakukan layanan khusus di kampung Anda, tapi mengajukan surat. Kemudian ya artinya keperluan makan minum tolong ditanggung dari adik, nggak wajar Pak ya kan. Kami nggak mungkin 1 tahun 100 kampung kami datangin Pak. Nah bahkan kami di bulan dulu itu kirim surat Bupati Tanah ke perusahaan Pak, perusahaan perkebunan tambang itu udah berapa kami suratin Ya. Seperti bisa minta. Jadi nggak mungkin kami datang ke 100 kampung dan datang ke begitu banyak perusahaan yang Ya. tempatnya sangat, karena memang 2 tahun Serembang itu bersama Pak Bupati, keluhan disegah, Keleh sampai di Batu Putih dari anggota DPR menyampaikan itu masih banyak. yang belum terdata. Nah makanya kami mencoba dengan aplikasi. Alternatif kedua ada menyurati tanggung jawab perusahaan supaya ikut peran serta. Jadi memfasilitasi, minta kami fasilitasi segala untuk karyawannya. Bahkan kami on-kan 4 kecamatan supaya masyarakat tidak perlu ke sini. Jadi banyak alternatif kami berikan supaya masyarakat tuh nggak ada alasan lagi mengatakan susah. Saya bisa pakai nggak bisa juga. Kampung jadi ada jemput bola. Di kampung itu 100 kampung kita perintahkan menuju 2 petugas registernya online membantu masyarakat yang gaptek Pak. Setiap kampung ada 2 orang Pak. Di kampung, kecamatan bisa juga online. Sekolah kami kemarin sudah dengan DKS kerjasama, setiap sekolah dari SD sampai SLTP ranah kabupaten Pak ya. Itu bisa menunjuk 1 petugas yang bisa aplikasi online mengurusin 1 sekolahannya. Maksudnya biar cepat Pak. Kami sudah, jadi alternatif banyak kami berikan alternatif supaya nggak ada alasan aku nggak bisa Pak. Oh kan bisa kok. Atau yang tinggalnya lewat calon. Jangan, sudah banyak pilihan ya. Pak David, kalau menurut perhitungan Pak David, berapa persen artinya dari jumlah yang sudah terdata di Distrik Capil sampai dia menjadi DPT itu berapa persen yang keserap? Karena pasti ada selisih, itu udah pasti. Nggak mungkin 100% yang di data terakhirnya Capil itu juga yang menjadi DPT yang di KPUD atau seperti apa? Jadi begini ya, kalau menanyakan itu mungkin ranahnya KPU ya, karena dia mengolahkan. Kami nggak punya data, KPU juga nggak punya. Logikanya begini saja, yang jelas pasti akan berbeda itu kan. Artinya data awal base itu dari sumber data dari Capil itu pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, bisa. Artinya saya nggak bisa mengatakan kurang atau lebih, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Data dalam perjalanannya ada banyak faktor yang berpengaruh tadi. Mutasi penduduk. Orang jumlahnya nggak berubah, tapi posisi orangnya kan berubah. Artinya TPS di sana berkurang, di sini bertambah. Secara umum nggak berubah. Kedua, jangan lupa kita ada penduduk dari luar. Itu juga berpengaruh, bisa penambahan. Artinya saya nggak bisa mengatakan presentasinya itu karena memang saya nggak punya data untuk menghitung itu. Nah mungkin itu kompetensinya KPU untuk memprediksi. Dia punya punya data yang sudah sampai sekarang kan bisa dihitung terus dengan nanti dia bisa itu. Jadi seperti tadi saya sampaikan yang sudah antara membandingkan itu kami nggak punya dan bukan kewenangan kami juga untuk
melakukan pengecekan karena kami nggak mau masuk ke ranah yang itu ya. mohon maaf mungkin Pak. Itu kenapa saya Tapi bisa berubah, saya bilang tadi pasti Ya. berubah. Itu ditanyakan karena untuk mengantisipasi untuk penambahan aluan suara, surat suara sehingga bisa mengakomodir semuanya pada hari pemilihan kan gitu Pak. Jadi Sebenarnya kalau kita ya, bisa optimal, ya, terus optimal di coklit KPU tadi, artinya pada saat ini ada sudah masuk dari kami informasi seperti begini. Karena kita ada DMM ya dengan lurah apa, Pak ini datanya ada 100 misalnya, Pak dicek kok 5 ini sudah mati kok masih ada katanya. Nah saya bilang itulah tugas coklit Pak. Coklit itu melakukan pengecekan di lapangan. Yang dipakai hasil pengecekan di lapangan bukan lagi data awal. Data awal data membantu, data base lah apa data dasar untuk membantu mengupdate. Iya itu yang perlu diupdate. Jadi Update lapangan. gimana Capil bisa deh gini saya bilang itu ranah KPU. Tapi yang dipakai untuk pemilu ini karena ranah itu adalah kewenangan KPU, pasti yang dipakai adalah data hasil coklit. Ya mungkin menurut Pak, apa harapannya Bapak kepada masyarakat terkait masalah kependudukan ini atau kepada KPU sendiri sebagai penyelenggara pilkada mungkin bisa ditambahkan lah. Ya, pasti. Jadi saya untuk masyarakat Bro, ya apalagi dalam rangka mensukses pelaksanaan pilkada ini, saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Bro khususnya, tolong cermati dokumen kependudukan kita secara umum. Jadi yang pernah kita sampaikan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Yang pertama, yang salah satunya adalah update data kependudukan. Lihat nama, identitas kita, status kita. Kalau ada yang belum benar, segera proseskan administrasi kependudukan. Via apa? Utamakan kami menghimbau untuk bisa via aplikasi di Dukcapil Bro yang bisa di-download di aplikasi Play Store buat HP. Kesulitan di situ ada kontak personnya, silakan berkomunikasi aktif di sana. Masih kesulitan juga, boleh datang ke kampung, ke petugas register kampung, dibantu di sana dan bisa cetak di sana. Karena dokumennya sekarang semua kecuali KTP dan KIA itu memang harus diambil di sini. Dokumen seluruhnya cetak mandiri di rumah atau di mana saja dengan kertas HPS. Pemirsa, Anus akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anus melaporkan.